Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Mevada Hobi. Untuk video pada kali ini saya tidak mereview atau edukasi untuk ikan dari saya pribadi. Kemarin atau beberapa hari yang lalu saya scroll di TikTok, ternyata ada salah satu teman saya pada saat itu live dan dia memperlihatkan ikan-ikannya atau menjual ikan-ikannya, yaitu Canamaru varian red. Itu size-nya masih kecil-kecil dan saya lihat itu ada beberapa ikan itu yang lumayan cakep. Dan setelah itu saya coba menghubungi, ternyata katanya memang bagus-bagus. Dan pada kesempatan kali ini saya mau lihat secara langsung teman-teman. Karena kalau hanya lihat di video atau hanya lihat di live di TikTok itu terkadang itu tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak sesuai dengan harapan. Jadi misalnya memungkinkan dipantau langsung, digasin saja ke tempatnya. Dan kebetulan teman-teman saya sudah menghubungi beliau, yaitu Mas Willy atau yang punya owner Sahabat Snakehead. Tadi saya juga sudah minta untuk Sherlock, saya belum pernah nyampe ke rumahnya teman-teman. Ini saya sudah dikirimi untuk Sherlocknya. Coba kameramen lihat ya. Nah ini Mas Willy Sahabat Snakehead. Untuk jaraknya teman-teman itu lumayan jauh, nggak tahu ya ini jaraknya berapa kilo. Kalau dari tempat saya sekarang ini berapa kilo ya, kelihatan nggak? 46 menit teman-teman itu ya. Waduh, lumayan jauh ya. Ya sekitar perjalanan kurang lebih 1 jam dari tempat saya teman-teman. Oke, nah ini oke, tuh 46 menit 32 kilo. Belok kiri ke Jalan Raya Gapura. Langsung saya ke sana ya. Oke teman-teman, nanti apa yang bisa saya berikan edukasi ke kalian, bagaimana cara sortir ikan juga, nanti teman-teman itu bisa perhatikan sendiri. Mudah-mudahan saya ke sana jauh-jauh, perjalanan hampir 1 jam. Mudah-mudahan ada yang bisa saya bawa ya. Anggaplah sesuai dengan ekspektasi lah. Jadi tidak hanya jauh-jauh ke sana. Oke, yuk gas. Akhirnya nyampe juga teman-teman. Katanya barusan pada saat di Sherlock suruh parkir di sini. Ini parkir, ini pasar kalau nggak salah ya. Tapi nggak ada yang nempatin teman-teman. Tuh pasar juga ya. Nggak tahu masih aktif apa enggak. Oke, ayo langsung kita ke sana sekarang. Lokasinya katanya masih suruh masuk gang sini teman-teman. Barusan saya parkir di sana ya untuk mobilnya. Jauh apa enggak ya? Nah, sudah sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nyampe juga. Lumayan jauh ya. Mas Willy, Sahabat Snakehead. Nah ini, teman-teman. Ini baru sampai di rumahnya Mas Willy. Sebentar ya, saya pasangin, taruh sini aja, takut kena. Nah, biar sama. Oke, baru nyampe di rumahnya Mas Willy Sahabat Snakehead. Perkenalkan dulu, namanya siapa? Sahabat Snakehead. Saya Sahabat Snakehead, yang punya akun Sahabat Snakehead. Saya Willy dari Madura, Kabupaten Sumeneb. Wah, ini saya lumayan jauh teman-teman. Lokasi saya sebenarnya itu dekat, tetapi di rumahnya istrinya ya. Ya, Cuman ke rumah aslinya lumayan jauh. Iya, benar. Perjalanan kurang lebih 1 jam saya ke sini. 1 jaman. Nah, saya ke sini teman-teman. Pengen lihat yang kemarin, saya penasaran kan, mau lihat rednya. Kemarin yang size kecil-kecil itu, yang saya lihat itu bagus. Barnya juga sepertinya ya. Tetapi saya mau lihat sendiri dan mudah-mudahan ada yang cocok biar saya jauh-jauh ke sini. Itu biar ada yang dibawa. Mudah-mudahan seperti itu. Siap. Saya tidak hanya pengen melihat di live TikTok ya kemarin pada saat saya lihat. Ada di mana ikannya? Alhamdulillah sekarang ada di sini. Waduh, mantap. Yuk langsung. Boleh lihat ya? Oh ya, sebentar. Katanya jual ketapang juga ya? Ya, kebetulan ini cuman sekarang kita lagi nggak packing karena lagi proses fermentasi. Oh iya. Wah ini. Masih proses fermentasi. Ini yang fermentasi atau yang sudah? Ini Masih ketapangnya? Itu masih aroma fermentasi masih ada kok. Oh ini. Iya, masih. Kok harum ya? Masih proses fermentasi ini masih. Oh, masih difermentasi. Masih belum selesai karena masih ada coklat. Nanti kalau udah final, nanti biasanya hitam sampai benar-benar kayak ngebusuk gitu biasanya. Nah, ini teman-teman, sebentar ya. Saya sebelum ke ikan, saya penasaran, ini kok baunya beda? Ya, itu memang yang membedakan.
dari racikan kita. Aromanya kayak madu ya? Harum, kayak kalau teman-teman tahu kayak tapai. Kayak tape. Kayak tape ya. Tapi saya lihatnya ya kayak semacam tape atau semacam madu ya. Nah, Ini kok beda? Aromanya enak. Ini masih yang Tetapi masih dibungkus juga ada. Tetapi yang jelas ini nggak mungkin dibuka toh? Untuk rahasianya. Iya. Nggak mungkin dibuka. Jadi teman-teman, saya kan juga produksi untuk ekstra ketapang super dari Brits juga. Dan Mas Willy ini kebetulan itu juga punya ketapang juga. Tapi kalau biasanya nanti kalau udah proses ekstrak, kan itu nanti murni cuman ekstraknya doang. Ekstraknya doang. Jadi paling aromanya itu bisa hilang, paling aroma kayak teh aja. Oh gitu ya. Bisa-bisa. Kira-kira ada sampel nggak? Jadi saya sekalian teman-teman. Kalau sekarang nggak ada. Kalau Sekarang nggak ada. Waduh, soalnya itu. full proses pembuatan di rumah istri semua. Wah lah gitu. Nggak, saya benar-benar penasaran teman-teman. Jadi kalau saya sendiri itu ketika saya melihat sesuatu, saya tidak pandang itu punya teman atau punya siapapun. Kalau misalnya saya bilang bagus, saya bilang bagus. Misalnya saya bilang jelek, tetap saya akan bilang jelek. Makanya terus terang aja ya, kemarin juga ada beberapa endorsement yang masuk ke saya. Tetapi dengan konsekuensinya, ya saya harus bilang apa adanya. Jadi mereka, saya mau selalu cium ini ya. Beda teman-teman, enggak beda. Tetapi saya masih penasaran untuk hasil ekstra ketapangnya seperti apa, kepekatannya seperti apa, baunya juga seperti apa, saya masih belum tahu. Oke, wah ini ternyata banyak cana yang lain ya. Nah ini saya lihat ada limbata. Ini lokaliti mana? Ini lumayan cakep sih, sebentar. Ini bentuknya oval teman-teman. Coba kameramen mendekat. Warna badannya juga hitam ya. Cakep sih sebenarnya. Ini size berapa Mas Willy? Ini size 12 Size 12. CB apa WC? WC. WC nih ya. Lokaliti mana? Alhamdulillah ini dari Sumeneb asli. Oh, Sumeneb asli. Wah, ternyata Sumeneb juga limbatannya cakep-cakep juga ya. Alhamdulillah punya. Cuman masih minim yang ngangkat nama Sumeneb. Oh, gitu. Dalam artian Padahal banyak sebenarnya ikan Sumeneb yang bagus-bagus. Dalam artian limbatannya memang bagus-bagus, biru-biru. Cuman masih ngeprogres di lokaliti lain. Padahal ikan asli cakep Sumeneb ya. bagus-bagus. Coba teman-teman, coba kameramen di shoot ya. Tuh di bagian ekornya itu juga rimnya tebel teman-teman. Coba sebentar saya coba alihkan ikannya. Nah, itu ekornya tuh tebel juga rimnya. Saya senengnya ke limbata itu yang modelan begini Mas Willy. Itu bulat ya. Kayak ekornya itu kayak kipas gitu. Ya, benar. Cakep sih, ini juga limbata semua. Ini lokaliti mana semua? Ini ada beberapa ekor teman-teman. Lokaliti mana limbatanya? Sama. Dari Sumeneb juga. Sumeneb juga. Nah, Dari Sumeneb. sebentar ini Mas Willy. Nah, ini kok bentuk kepalanya beda. Ini Ya. WC apa CB? Ini CB. Ini kebetulan CB. Ini indukannya WC lokaliti Sumeneb semua. Walah, cakep. Nah, anakannya ini anakan pertama. Ini beda teman-teman. Saya lihat ya. Untuk bentuk kepalanya itu agak keriput-keriput dan agak kotak ya. Iya, Benar nggak? Iya benar. Kayak orang tua. Kayak orang tua, benar. Orang tua, benar. Agak keriput. Nah, coba teman-teman itu bandingin. Itu kameramen sudah dapat belum sih? Sebentar saya coba pancing ikannya. Itu agak kotak sih. Nah, yang sebelah sini, coba kameramen shoot lagi yang sebelah sini. Nah, itu lonjong ya. Nah, itu teman-teman, itu beda. Cakep sih. Kayak karakteristik kayak Bali atau gimana? Bali sepengetahuan saya hampir mirip. hampir-hampir mirip. Cuman kalau yang Sumeneb memang punya punya karakter tersendiri lah. Padahal ini CB. Iya, Pertanyaan saya sekarang, apakah dalam satu indukan itu sama atau cuman ini yang beda? Kebetulan sama-sama aja sih. Kita Sama juga aja semua? punya di atas, cuman masih tank-tank buluk. Oh, tanknya Sama. masih buluk. Masih buluk sama kok. Coba kotak saya juga. lihat. Nah, Masa iya kotak- benar kotak teman-teman. juga? Itu padahal CB ya. Ya. Atau mungkin CB-nya ada perkawinan silang dengan Bali atau gimana? Enggak. Alhamdulillah. Enggak ya. Madura Aman-aman semua, ya. Sumeneb. Oh, Sumeneb. Nah, kebetulan teman-teman, saya juga lihat sebetulnya di sini itu ada indukan. Ini memang waduh, ini masih kecil ya. Masih kecil. Baru indukannya cakep. Ini memang nggak boleh dikasih lampu atau gimana Mas Willy? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Coba saya minta ya, biar teman-teman juga bisa lihat atau nanti mungkin teman-teman itu juga mau sharing-sharing tentang bagaimana cara breeding limbata, mungkin langsung hubungi beliau ya. Ini indukannya cakep. Coba Mas Willy, mana? Nah, ini masih kecil-kecil teman-teman. Nah, coba saya kasih lampu aja ini. Saya kasih flash ya. Ini emang indukannya memang bagus. Nah, saya tambah flash teman-teman. Itu indukannya teman-teman.
Kameramen kelihatan nggak? Nah, itu yang jantan. Itu jantannya ya? Nah, itu yang Cakep sih. jantan, yang rimnya bagus. Nah, ini teman-teman, untuk rimnya, wah cakep ya. Rimnya juga tebel ya. Tebel. Ini WC apa sih ya, Be? Itu WC. Kita memang cari bahannya yang cakep untuk indukannya. Jadi biar dapat anakan Pantesan. yang bagus juga. Nah, itu indukannya. Galak juga atau gimana? Kebetulan dia kan mantan fighter sebenarnya sih, mantan ikan-ikan main lah, ikan-ikan kontes juga. alah, Terus gitu. tak jadiin indukan aja karena Cakep sih. size-nya udah gede juga. Ternyata Sumenep itu cakep-cakep juga limbah tadi. Ini ada juga teman-teman, yang sebelah sini ini punyanya hasil indukan ini juga Mas Willy. Iya. Sama ya. Berarti sudah jadi mesin ATM ya? Ya lumayan. Gitu. Dikit-dikit. Dan saya lihat di sini juga ada beberapa cana maru ya. Ini kebetulan YS. Yang sebelah sana apa? Red ya? Red Pak YS? Red. Itu red juga. Red juga. Ini juga maru, tapi YS teman-teman. Coba saya ambilin lampu. Saya ambil ya Mas Willy ya, Ya. lampunya. Wah ini cakep teman-teman. Ini cakep-cakep juga maru ya. Nah, ikan ini ikan satu angkatan sama jaguar saat main di Karapancana. Oh gitu ya. Ya. Berarti ini yang pernah juara ya? Ya, Yang pernah juara di kelas Yellow Centarum? Ini Joni namanya. si Oh Joni. Joni. Yang kemarin Jaguar tahun berapa itu? Dapat Pokoknya Karapancana 1. Karapan Cana 1. Di Alhamdulillah Pamekasan. kemarin yang Cana Red Maru, yang Jaguar itu teman-teman. Pokoknya Barengannya dengan ini. Kemarin juara satu lagi yang Jaguar main di varian red, Hmm. sedangkan Joni main di varian yellow. Walah, ini masih kecil juga ya. Masih Paling- 18,5. Wah iya, kalau saya prediksi sekitaran itulah. Kalau 19 kayaknya masih belum. Saya pengen lihat rednya. Yang mana? Yang kemarin yang pada saat saya tanyain di live di TikTok ya. Iya, live Kemarin yang mana? Yang mana? Kita live TikTok ini Ya. yang lumayan grade-grade-nya lah. Iya. Terus mana lagi? Yang ini juga Oh, ini lagi ya. cuman ini kita karena belum kelihatan barnya masih kecil, kita Boleh kasih lampu ya? boleh. Teman-teman mudah-mudahan ada yang cocok ya. Biar saya Karena ini masih kecil banget. jauh-jauh perjalanan sekitar 1 jam ya ke sini ya. 1 jam. Benar. 1 jam mudah-mudahan tidak kecewa lah. Ada yang bisa saya bawa. Tetapi teman-teman nanti saya juga akan kasih tahu bagaimana cara memilih bahan versi saya, memilih bahan Cana Maru, khususnya varian red yang mau saya sortir. Nah teman-teman barangkali yang sering belanja live di TikTok ya, perlu hati-hati. Mohon maaf Mas Willy, saya Iya, bisa mengatakan apa adanya Bang? Iya, boleh, Enggak? boleh. Saya izin terlebih dahulu. Boleh, aman. Aman ya? Sama kita. Nggak apa-apa? Boleh. Beneran? Boleh, beneran. Jadi teman-teman mohon maaf ya, saya sudah izin sama Mas Willy. Saya mau menyampaikan atau mengatakan apa adanya sesuai dengan keinginan atau pengetahuan saya teman-teman. Jadi kalau saya red terlalu kecil seperti ini, nggak apa-apa ya. Sebenarnya saya nggak enak sih. Enggak mau- ada apa-apa, aman kok. Aman kok? Mending kita kalau jualan sesama seller, Iya. apalagi ke penjual ataupun bocil dan sebagainya, kita harus ngedepanin apa adanya barang kita. Oh gitu ya. Jadi mending orang itu lebih tahu gimana caranya ngelihat ikan kita terlebih dahulu, kalau cocok kita jual atau mereka beli ke kita, daripada kita jualan bilang bagus ternyata yang dikirim Enggak, jelek. takutnya seperti ini Mas Willy. Saya nanti bilang apa adanya. Soalnya kan orang beli itu ya, orang beli ikan contohnya, oh nggak cocok dia kan nggak mungkin bilang. Tetapi ini demi penonton saya juga tidak pengen memberikan informasi atau pengetahuan yang sesat Iya benar. gitu. Nggak, makanya saya izin terlebih dahulu. Nggak, Sebenarnya aman. saya nggak enak sih Tidak, sebenarnya. aman. Kita aman. Aman ya? Aman. Teman-teman ya karena sudah diizinin sama Mas Willy yang punya sahabat snackhead. Jadi saya mau sampaikan adanya. Terus terang ini size-nya sekitar 5 sentian ya. 45. 45 ya? 45. Ya, sekitaran 45 sentian. Mohon maaf ya Mas Willy ya. Kalau seperti ini, saya pribadi untuk sortir saya masih belum bisa. Karena apa teman-teman? Saya sudah beberapa kali pengalaman pada saat saya beli ikan, apalagi lihat di live di TikTok itu kelihatannya besar dan kelihatannya kadang-kadang itu barnya sudah kelihatan. Tetapi ketika sudah nyampe di pembelinya, itu kadang-kadang ketika sudah size 9 atau 10 sentian, itu kadang berubah. Sebenarnya bukan berubah sih, mungkin pada saat
size 45 cm itu mungkin masih samar-samar Masih ya. samar, masih Kalau samar. berubah itu nggak mungkin Ya, kalau menurut saya. Karena bar itu nggak mungkin berubah. Tapi kalau seperti ini teman-teman, saya nggak beli sih. Mudah-mudahan masih ada. Saya masih belum lihat yang di atas. Dan saya juga pernah punya pengalaman teman-teman, itu kemarin saya akan beli sortiran itu 10 ekoran dari salah satu orang yang sudah cukup dikenal juga. Itu pada saat saya beli sudah nyampe ke saya, itu cakep-cakep, barnya juga simet, rapi, lebar-lebar, atau orang mengatakan tebel gitu ya. Lebih tepatnya sih sebenarnya lebar sih yang dicari. Tetapi pada saat ses sekitar 10-11 sentian itu saya cek lagi ikannya karena saya omyok gitu Mas Willy. Iya, benar. Dan jarang saya lihat, paling saya kasih makan. Setelah saya lihat lagi ternyata enggak simet. Aduh kacau katanya. Pada saat ikan baru datang simet memang. Itu ketika sudah mulai mulai dewasa atau mulai sesnya mulai besar, Ya, itu karena sudah kelihatan. Ikan saat masih kecil kayak gini, masih proses pertumbuhan, memang biasanya kalau red itu yang jelas di daerah depan dulu. Rata-rata biasanya yang nyortir yang kurang teliti itu biasanya di pangkal ekor. Oh, di pangkal ekor. Di pangkal ekor Iya, kalau benar. belum teliti biasanya bar yang pudar, nanti ketika gede itu biasanya kelihatan. Nah, Oh, gitu. dihitung 66 ternyata 67. 67. Nah, gitu. Saya biasanya teman-teman kalau beli atau mau sortir Canamaru khususnya varian red itu biasanya minimal itu 7 cm minimal itu ya. Kalau di bawah itu saya benar-benar nggak berani. Karena apa? Seperti yang saya bilang barusan, takutnya dikhawatirkan ada bar yang masih pudar atau mungkin masih remang-remang atau redup sehingga muncul ketika sudah mulai tumbuh dewasa. Dan saya lihat di belakang Mas Willy ini ada 2 tank nih, size-nya sudah 7-8 sentian teman-teman. Nah, kalau seperti ini itu baru saya biasanya berani nyortir. Seperti yang saya bilang juga tadi teman-teman, saya biasanya untuk memastikan itu size 7-8 itu sudah mulai kelihatan. Tuh yang sebelah nggak ada lampu Mas Willy. Boleh ambil lampunya ya? Boleh. Oke, teman-teman. Nah, kalau saya cari red, dan sering banyak juga yang sering ditanyakan ke saya, Bang, itu Cana Red Maru itu lokaliti mana? Sudah sering saya sampaikan, kalau ikan mungkin pada di owner sebelumnya atau di penjual sebelumnya mungkin dilabelin red barito, red pangkalan bun, atau red sampit dan lain sebagainya. Ketika sudah nyampe ke saya, itu biasanya saya langsung labelin secara umum yaitu Cana Red Maru. Misalnya kalian mau beli dari saya, itu mau dilabelin Cana Red apapun terserah kalian teman-teman. Oke, langsung ya. Saya coba lihat, mudah-mudahan dapat sih. Yang saya cari teman-teman, kalau Cana Maru khususnya di varian red, untuk di progres sendiri itu salah satu ciri-cirinya, kalian yang mau lihat secara lebih detail itu sudah saya buatin videonya, silahkan tonton atau kalian cari di koleksi di video Mevada Hobi ini. Yang saya cari secara singkat biar videonya itu tidak terlalu panjang, barnya simet. Kalau misalnya nggak ada simet itu utamakan kerapian meskipun nggak simet ya. Terus selanjutnya barnya yang tebel-tebel atau lebar-lebar, itu yang saya cari teman-teman. Saya mengutamakan 2 hal itu. Kalau untuk warna, itu biasanya seller-seller yang ketika pada saat menjual, wah ini kecil-kecil sudah merah lain sebagainya. Kalau saya sendiri teman-teman, itu saya nggak memandang itu sudah merah atau enggak. Malah kadang itu pakainya lampu jahat. Jadi kalau saya pribadi, menggunakan 2 ini ketika mau sortir ikan Cana Maru khususnya di varian red. Ini yang sortirannya mana? Atau sudah 2 akuarium itu sortiran? Enggak, memang ini sudah diambil yang bagus-bagus saja. Oh, yang bagus-bagus Dan aja. ini memang stoknya memang tipis banget. Tipis banget ya? Tipis banget. Walah. Bahan-bahan yang kayak ini memang tipis banget. Nah, teman-teman, saya lihat itu sebenarnya di sini itu tidak semua ya. Meskipun mohon maaf ya Mas Willy, saya juga harus mengatakan seperti perjanjian awal saya juga amit sebenarnya. Benar. Jadi saya lihat itu ada beberapa ekor teman-teman. Meskipunlah sudah disortir, teman-teman itu misalnya mau beli ikan itu juga harus jeli, jangan terlalu langsung percaya ke penjualnya. Tetapi misalnya sudah benar-benar percaya ke ownernya atau penjualnya sudah nggak masalah sih sebenarnya. Tetapi lebih bagus lagi, kalian itu harus lihat detail supaya ikan yang kalian progres, karena maru itu susah teman-teman. Butuh waktu lama juga. Butuh waktu. Prosesnya itu tidak instan. Iya, benar. Jadi biar kalian sudah kasih
pakan tiap hari, misalnya harga pakannya juga mahal, tetapi ikan yang di progres kurang bagus lah seperti itu. Untuk dalam tanda kutip spesifikasi untuk kontes contohnya seperti itu. Kalau untuk display bebas sih sebenarnya, tergantung owner atau kesukaannya. Oke. Coba saya sortir terlebih dahulu ya Mas Willy ya. Kira-kira bisa sortir nggak atau ada wadah? Bisa. Kita sediain plastik atau enggak wadah dulu lah. Wadah nggak apa-apa ya? Nggak ngerepotin tapi ya? Ya, aman. Aman ya. Ini ngerepotin sih sebenarnya teman-teman. Apalagi, gimana? Sebenarnya saya nggak enak. Tetapi saya tidak mau memberikan informasi yang kurang bagus juga ya ke kalian. Kalau saya katakan nggak bagus, ya wes versi saya nggak bagus gitu. Coba kameramen mendekat. Nah, coba kita lihat ikannya. Kalau yang sebelah sini teman-teman, ini lebih kecil ya. Mohon maaf ya Mas Willy. Iya. Saya skip ya, untuk yang ini juga lebih kecil. Saya lebih tertariknya ke yang ini. Ini size-nya lumayan besar teman-teman. Jadi saya sudah bisa memastikan kalau barnya itu sudah kelihatan dan sudah tidak akan berubah lagi. Sesuai dengan pengalaman saya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang 5/5 ya, ada yang 6/6 ya. 1, 2, 3, 4, 5/5 sih rata-rata sih. Coba ke kameramen mendekat. Nah, ini teman-teman. Kalau kalian mau lihat untuk ikan-ikan yang mau saya sortir. Nah, contohnya seperti ini. Ini yang lumayan masuk kategori saya. Barnya juga lebar-lebar teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Yang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 5/5. Barnya juga lumayan tebel ya. Atau lumayan lebar. Misalnya kalian dapat yang lebih lebar lagi, lebih cakep lagi teman-teman. Itu ketika kalian progres dan cabung sudah mulai tumbuh atau sudah jadi bunga, kalau barnya lebar-lebar, itu ngeri beneran. Ini sudah disediain. Oke, ini sudah dibuka. Teman-teman, meskipun ada, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini meskipun ada 5 ekor, kalian harus benar-benar jeli teman-teman. Jadi ikan yang kalian progres itu biar tidak sia-sia. Nah, itu cakep. Coba kameramen mendekat. Nah, ini lebar teman-teman. Ada satu yang kelihatan. Ini kalau lihat aslinya itu lebar. Sebentar. Nah, itu lebar ya. Dan sebelahnya, sebentar, ini masih belum. Nah, itu teman-teman, bar kedua itu juga sangat lebar. Nah, ini cakep. Saya serok terlebih dahulu ya. Gak apa-apa, saya amanin ya. Nah, sebentar. Ikannya, nah ini teman-teman, takut hilang. Sebentar, saya amanin terlebih dahulu. Oke. Nah, dapat. Tapi nggak kelihatan kalau lihat di sini. Nggak apa-apa. Tadi sudah saya lihat ya. Kalau lihat kayak gini, tuh stres sudah. Pudar. Kelihatan sih, cuman samar-samar. Wes, langsung amanin. Ini red juga ya. Tuh red juga. Oke, langsung sih sebentar. Biar tidak terlalu lama teman-teman. Nah, ini ada lagi. Coba kameramen mendekat. Tuh. Nah, ini lebar juga. Hampir-hampir mirip sih sebenarnya. Iya, nah itu lebar teman-teman. Tuh. Nah, salah satu bar yang saya cari ya seperti itu teman-teman. Atau biar nggak terlalu lama ya saya sortir. Sebenarnya cakep sih. 5 ekor ini cakep. Tetapi ada satu yang kurang teman-teman. Ada satu bar yang pecah. Yang sebelahnya dia juga tebal tapi pecah. Bar bagian kedua kalau nggak salah. Nah, itu yang paling kecil. Nah, kelihatan. Atau ini ya, langsung pindah ya. Jadi 3 ekor ini cocok sih teman-teman. Nah, ini yang kecil ini pecah teman-teman. Mana? Nah, ada wadah lagi nggak Mas Willy? Ada, langsung plastik. Maksudnya? Langsung plastik aja. Oh, langsung plastik aja. Enggak, ini yang ikan yang saya serok itu tidak mau saya ambil. Saya mau ambil ada 4 ekor teman-teman. Tuh cakep semua ya. Coba saya shoot terlebih dahulu. Coba kameramen, yuk. Nah, ini teman-teman. Sebentar. Tuh masih ngezoom. Biar saya yang pakai kamera ya. Nah, ini ada sisa 3 ekor. Itu yang 1 ekornya itu sudah kita serok tadi ya.
tubarnya juga tebel-tebel semua. Saya juga nggak sia-sia ke sini ya. Dapat 4 ekor. Dapat 4 ekor. Tapi saya sebenarnya nggak enak Mas Willy. Aman. Kalau kita mending memang Ya, mending pantau langsung. Jadi mantau langsung. Lebih enak sih. Coba ngadepnya ke kamera. Jadi teman-teman itu biar seperti ya jadi kalau beli di kita sih makanya kita jarang payment di Shopee, jarang. Kenapa? Jarang banget Alasannya kenapa? Untuk ikan. Jadi memang kita ikan kita memang agak mahal dikit. Oh gitu ya. Agak mahal dikit. Tapi kita ya mengutamakan kualitasnya. Terus terang teman-teman, saya sero ikan. Terus terang aja ya, saya masih belum tahu harganya ini berapa. Juga. Tapi nggak apa-apa, nego-nego boleh kan? Nanti harga bersahabat. Harga bersahabat. Karena di sahabat sesuai dengan namanya, sahabat snackhead. benar. Terus terang saya seperti yang saya bilang itu, saya masih belum tahu harganya berapa. Tetapi kalau sudah ada ikan yang cocok, ya wes pasti saya gas. Pokoknya jangan terlalu tinggi lah. Pokoknya kan, kenapa saya berani langsung ambil atau berani beli? Karena untuk kategori babyan itu harganya pasti terjangkau. Kalau terlalu mahal itu perlu dipertanyakan juga. Berbeda ketika ikan itu sudah berhasil diprogres, sudah cakep, warnanya oke, atau juga cabung, atau juga sudah bunganya sudah banyak. Nah itu harus saya tanya harga terlebih dahulu. Jadi biar nggak ngecewain juga. Benar. Misalnya ada teman-teman yang mau order Cana Maru Red, Limbata atau ekstra ketapangnya dari Mas Willy atau Sobat Snackhead, itu hubungi kemana? Di Shopee boleh. Di Shopee boleh. Ada Shopee-nya berarti? Ya. Teman-teman nanti untuk saya cantumin di bawah video ini ya. Kalau ikan? Kalau ikan semuanya Di jalur Shopee langit. juga? Shopee juga enggak? Full jalur langit. Full jalur langit. Maksudnya gimana? Saya nggak paham teman-teman. Untuk jalur langit itu seperti apa? Saya nggak paham. Atau harus melambung tinggi nih? Jadi saat pembelian kita memang Gimana? Kita memang garansi full kan. Garansi full. Jadi rata-rata langsung hubungi kita pribadi. Oh, langsung japri. Karena pengirimannya beda, agak pakai resi. Gitu. Bisa dicantumin nomor WA-nya langsung ya. Saya kasih di sini. Bisa di bawah. Ya, langsung di bawah sini teman-teman. Nanti saya kasih untuk nomor WA-nya Mas Willy. Bisa tanya-tanya ke beliau. Misalnya ada Cana Red Maru atau ekstra ketapangnya atau juga Limbata, barangkali ada yang cocok ke kalian, silakan langsung di japri saja. Untuk nomor WA-nya, nah di sini ya. Oke, mungkin itu saja Mas Willy ya. Iya. Sekarang sudah jam berapa? Itu saya berangkatnya sebenarnya dari pagi. Cuman saya mampir karena kebetulan satu arah dan lumayan lokasinya jauh ke sini. Saya mampir ke kameramen atau editor saya. Iya. Terus mampir lagi ke teman saya juga yang satunya. Lalu berangkat tadi sekitar jam 12 ke sini, nyampe jam 1 ya. Nyampe jam 1, sekarang sudah jam berapa? Ini sudah Pas ada nasar pokoknya pas sekarang. ada nasar ya. Aduh. Sebenarnya lumayan lama juga. Apalagi saya mau balik lagi langsung ke kota atau ke rumah saya, teman-teman. Oke Mas Willy, mungkin itu saja ya. Saya minta langsung dibungkusin supaya saya biar nggak terlalu lama sini juga. Baik, makasih. Oke teman-teman, alhamdulillah jadi saya ke sini juga nggak sia-sia, meskipun saya berharapnya bukan cuma dapat 4 ekor sih sebenarnya. Saya berharapnya karena kemarin pada saat saya lihat di live itu lumayan banyak. Ternyata seperti yang saya lihat barusan teman-teman, itu masih kurang masuk. Jadi saya menyampaikan apa adanya sesuai dengan pengetahuan saya sendiri. Jadi misalnya kalian mempunyai pengetahuan tersendiri, itu napsi-napsi atau masing-masing. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video pada kali ini. Saya berharap kalian selalu semangat progresnya dan saya doakan semoga sukses selalu progresnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.